Selamat datang di Epic Cinema, tempat nonton secara simpel kapanpun dimanapun. Film ini dimulai dengan diutusnya seorang pejabat CIA untuk memburu teroris yang dikenal dengan sebutan The Wolf. Dan orang itu bernama Vivi. Untuk melancarkan tugasnya, Vivi mencari agen yang berada di lokasi yang terdekat dengan tempat persembunyian The Wolf, dan agen itu bernama Ethan. Namun sayang, Ethan, sang agen yang sudah veteran, ini sudah berada di ujung karirnya. Sebagai agen lapangan, karena mengalami sakit yang cukup parah, yaitu kanker kepala yang saking parahnya, sel kankernya kini telah menggerogoti paru-parunya. Pada saat menjalankan misinya, Ethan dan teman-temannya telah gagal, dan beberapa teman Ethan ada yang tewas. Karena sakit yang dideritanya, Ethan pun harus dirawat. Saat itu pula, Ethan pun dinonaktifkan sebagai agen CIA. Setelah melewati beberapa hari perawatan, Ethan pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Saat ia kembali di tempat tinggalnya, ia dikejutkan oleh kehadiran satu keluarga yang menempati apartemennya. Kepala keluarga itu bernama Jules. Ethan bermaksud untuk mengusir keluarga tersebut dari rumahnya. Namun, Jules segera memberi peringatan, juga pengertian kepada Ethan atas apa yang sedang dia alami dan keluarganya. Ia juga menjelaskan bahwa barang-barang Ethan masih dalam keadaan utuh dan aman. Ethan memutuskan untuk pergi ke kamarnya, mengambil beberapa senjata dari lemari rahasianya. Setelah itu, tiba-tiba anak Jules mempergoki mereka. Ethan melihat anggota keluarga Jules yang lain. Secara tidak sengaja, Ethan mendapati putri Jules sedang hamil, dan Ethan pun luluh untuk membiarkan keluarga Jules tinggal di apartemennya. Namun dengan beberapa syarat yang Ethan ajukan. Dan Jules pun menyetujuinya. Saat malam tiba, Ethan memutar video dan mengenang kembali keceriaan bersama putrinya sewaktu masih kecil. Tampak kerinduan terlihat dalam raut wajah Ethan, dan keesokan harinya Ethan pun memutuskan untuk menemui istrinya yang bernama Tina. Namun sayang, saat Ethan menghubungi Tina via telepon, Tina seolah-olah menghindari Ethan. Singkat cerita, Ethan pun berhasil bertemu dengan Tina. Mereka mengobrol bersama. Di tengah-tengah obrolannya, Ethan menyampaikan maksud hatinya untuk menemui Tina tidak lain agar Ethan bertemu dengan putrinya sebelum dia meninggal akibat sakit yang ia derita akhir-akhir ini. Tina terus menyetujuinya, namun dengan beberapa persyaratan yang diantaranya Tina mengharuskan Ethan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ethan pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Tina. Ethan pun diantarkan oleh Tina untuk menemui putrinya tepat di depan sekolah putrinya yang bernama Zoe. Tidak lupa, Ethan pun memberikan putrinya hadiah berupa sepeda berwarna ungu. Alih-alih Zoe senang dengan hadiahnya, putri Ethan malah kecewa kepada Ethan atas kepergiannya selama ini. Zoe pun memilih pergi bersama Ethan dan pacarnya. Tidak kehabisan akal, Ethan pun bermaksud untuk memberikan kejutan lainnya kepada Zoe, yaitu dengan menyiapkan makan malam yang akan mereka lakukan bersama dengan ibunya. Namun, saat Ethan berbelanja bahan baku untuk makan malam, tiba-tiba datanglah Vivi. Vivi pun berusaha membujuk Ethan agar ia bersedia untuk membantu dalam rencana yang akan disusun oleh Vivi. Dengan alat yang ada pada tangan Vivi, Ethan diancam untuk bersedia diajak Vivi menuju ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil, Ethan bertanya kepada Vivi untuk apa ia melakukan ini kepadanya. Dan Ethan pun penasaran siapakah sebenarnya wanita bernama Vivi ini. Vivi pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang agen rahasia suruhan atasannya yang diperintahkan untuk menangkap teroris yang dikenal dengan sebutan The Wolf. The Wolf yang sudah jauh-jauh hari mereka incar. Untuk mendapatkannya, Vivi terlebih dahulu harus mendapatkan Albino yang merupakan orang ring satunya The Wolf. Vivi membujuk Ethan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Namun Ethan menolak karena kini ia hanya ingin fokus menikmati sisa umur dengan anaknya dan pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang agen rahasia.
Tak kehilangan akal, Vivi pun sudah mempersiapkan imbalan yang sangat sulit ditolak oleh Ethan. Vivi memiliki sebuah obat yang bisa menghilangkan penyakit yang Evan derita selama ini. Dengan obat ini, bahkan Ethan bisa mampu bertahan hidup lebih lama dan tentunya waktu bersama putrinya pun akan bisa berlangsung lebih lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Ethan pun mengambil tawaran Vivi dan tugas pertama pun Ethan laksanakan. Tugas pertama Ethan ialah untuk melumpuhkan akuntannya albino yang berada di suatu hotel. Dengan keahlian yang Ethan miliki, Ethan mampu masuk ke kamar sang akuntan yang dilindungi beberapa pengawal, namun Ethan dengan mudah dapat menghadangnya satu demi satu. Dan Vivi pun kini telah masuk ke dalam kamar itu. Namun sayang, setelah Ethan mampu menumbangkan semua pengawal dengan seorang diri, sang akuntan ternyata berada di tempat lain, dan mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam lift, Vivi langsung menyuntikkan obat penawarnya tadi ke tubuh Ethan. Scene berpindah pada saat Ethan telah sampai ke rumah Tina dan mencari Zoe yang ada di kamarnya. Ternyata putrinya sedang menata model rambut. Tak lama Tina pun datang. Tina membutuhkan pertolongan Ethan untuk menjaga Zoe selama dia bertugas keluar kota untuk beberapa waktu. Jika Ethan tidak bisa, maka saat itu juga ia akan meminta bantuan pengasuh untuk menjaga Zoe. Tentu saja Ethan dengan senang hati mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki hubungan dengan putrinya yang telah lama merenggang. Dan Ethan pun diberikan izin untuk menginap di rumah Tina. Sesaat, Ethan merindukan sosok kehadiran istrinya yang sudah lama ia tinggalkan. Karena kini ia hanya diperbolehkan untuk tidur hanya beralaskan sofa yang empuk tanpa kehangatan pelukan istrinya. Singkat cerita, Vivi dan Ethan bermaksud untuk pergi menemukan seseorang yang bisa mempertemukannya dengan albino. Orang itu bernama Miltad. Ia adalah seseorang yang memiliki jasa peliharaan mobil limo yang akan mengakomodasi perjalanan albino selama di Paris. Ethan pun kini berhasil masuk ke dalam kantor Miltad. Namun sayang, di sana hanya ada 2 orang ajudan Miltad. Sambil menunggu kehadiran sang bos, 2 ajudan tersebut terlihat mengobrol dan bercanda. Karena tujuan Ethan ke sana untuk mencari Miltad, Ethan menilai 2 orang tersebut dirasa tidaklah penting, maka dengan mudah Ethan pun mampu menumbangkan 2 orang tinggi kekar tersebut. Tak lama masukkan Miltad ke dalam kantornya dengan rasa kaget karena di meja kantornya telah diduduki oleh Ethan dengan kedua ajudannya yang gagah sudah terkapar. Setelah Ethan melakukan beberapa obrolan dengan Miltad, Ethan teringat akan putrinya dan meminta saran kepada Miltad tentang bagaimana cara memperbaiki hubungan antara ayah dengan anak. Ethan pun memutuskan untuk membawa Miltad ke apartemen dan menyekap. Yang lucunya, Ethan malah menginterogasi Miltad tentang cara memperbaiki hubungan dengan anaknya, bukan tentang misi yang ia jalani. Di tengah-tengah interogasinya, Ethan mendapatkan telepon dari kepala sekolah Zoe dan ia mendapatkan laporan bahwa anaknya telah melakukan tindakan kekerasan kepada teman sekelasnya, dan kepala sekolah meminta Ethan untuk segera menemuinya. Sontak saja Ethan langsung pergi meninggalkan Miltad. Singkat cerita, kini Ethan dan putrinya sedang menerima bimbingan konseling dari kepala sekolah agar putrinya tidak mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan kepada teman-temannya. Namun, mendengar hal itu, Ethan bukannya memarahi Zoe. Ia malah bertanya tentang bagaimana cara Zoe melakukan tindakannya dan malah memberitahu Zoe cara memukul yang benar. Seolah-olah Ethan mendukung Zoe atas apa yang telah dilakukannya. Di bawah jembatan, Ethan meneruskan interogasinya kepada Miltad yang sejak tadi disembunyikan di dalam bagasi mobilnya untuk berbicara jujur tentang bagaimana cara ia bisa bertemu dengan albino. Di bawah jembatan, Ethan meneruskan interogasinya yang tertunda saat di apartemennya. Kini ia meneruskan tentang interogasinya untuk menanyai bagaimana cara ia agar bisa bertemu dengan albino.
Ethan menggunakan alat bantu listrik bertegangan tinggi untuk menekan Mildred agar ia berkata jujur. Saat Ethan akan mengeksekusi Mildred, tiba-tiba HP Ethan berbunyi dan itu adalah panggilan dari anaknya. Zoe meminta maaf atas perbuatannya selama ini kepada Ethan. Ethan diajak untuk bertemu dengan putrinya di taman bermain yang sama saat anaknya dulu masih kecil. Ethan pun meminta saran kepada Mildred dengan apa yang sedang Ethan hadapi dengan putrinya saat ini. Mildred yang sama-sama mempunyai anak pun memberikan saran agar Ethan jangan mengecewakan putrinya dan menyarankan agar Ethan bisa menemui anaknya. Singkat cerita, Mildred akhirnya membocorkan di mana posisi akuntan albino berada. Adegan pun berpindah pada sebuah hotel di mana akuntan albino berada, yang dikawal oleh beberapa pengawal. Dengan keahliannya, Ethan berjalan menyusup. Beberapa saat kemudian, Ethan berhadapan dengan pengawal yang sedang berjaga-jaga di depan pintu kamar. Hanya tinggal beberapa langkah, namun tiba-tiba Ethan mendapatkan panggilan telepon kembali dari anaknya. Ia mendapatkan telepon untuk segera mendatangi anaknya di tempat mereka janjian untuk bertemu. Adegan pun berpindah pada saat Zoe dan Ethan mengenang masa lalunya yang indah. Di sana Zoe tampak bahagia. Setelah beberapa saat mereka melewati waktu bersama, rupanya ini adalah akal-akalan dari Zoe agar ia diberikan izin untuk bisa bermalam di rumah temannya. Beberapa saat kemudian, Ethan hendak berbelanja bahan makanan untuk dibawanya pulang. Namun saat Ethan sedang berbelanja, tiba-tiba ada orang yang hendak membunuhnya. Namun dengan sedikit kerja keras, akhirnya Ethan pun dapat melemahkannya. Setelah diselidiki, ternyata kini Ethan sadar bahwa dirinya sedang diincar oleh seseorang. Setibanya di rumah, Ethan pun menelepon Tina. Ia juga menceritakan bahwa Zoe meminta izinnya untuk diizinkan bermalam di rumah temannya. Beberapa lama kemudian, pesan balasan Tina pun datang. Namun keanehan terjadi. Tina memberitahukan Ethan bahwasanya ia dikelabui oleh Zoe. Sadar dengan situasi yang terjadi saat ini, membuat Ethan menjadi cemas dan khawatir. Dan ia pun segera mencari keberadaan Zoe karena ia sangat mengkhawatirkannya. Ethan pun mencari informasi tentang keberadaan Zoe. Akhirnya, Ethan mendapatkan petunjuk bahwa putrinya akan menghadiri sebuah pesta. Setelah Ethan berusaha mencari Zoe, akhirnya Ethan menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkannya pada sebuah acara atau kelompok bernama Spider. Buntu dengan petunjuk yang ia dapatkan, akhirnya Ethan memutuskan untuk menemui Mildred di rumahnya. Karena Ethan pun tahu bahwa Mildred juga memiliki anak yang sebaya dengan anaknya. Ia beranggapan akan sangat mudah untuk mendapatkan petunjuk di manakah Spider itu berada, dan hal ini tentu disangka oleh Mildred yang beranggapan bahwa anak Mildred adalah anak yang baik-baik yang tidak banyak bertingkah macam-macam. Dan Mildred yakin akan anaknya tidak akan tahu menahu soal dunia malam, namun ternyata tebakan Ethan benar. Kedua anak Mildred mengetahui di mana Spider berada. What is a Spider-Man? Ethan meneruskan pencarian Zoe ke sebuah tempat acara pesta. Dengan mudah akhirnya Ethan berhasil menemukan Zoe dari kejauhan. Namun, sayang, penyakit Ethan mulai kambuh. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di tempat lain kini Zoe telah berada di sebuah toilet yang dikelilingi sekelompok pria yang sedang berusaha menggoda Zoe yang mulai kehilangan kesadaran akibat minuman. Tak lama Ethan pun datang menolong putrinya dan mampu merubuhkan sekelompok orang tak dikenal itu dengan mudah. Walaupun Ethan dalam kondisi sempoyongan menahan sakit yang ia deritanya, dan Zoe pun berhasil dibawa pulang. Cerita beralih kepada sang akuntannya albino, yang kini akan berangkat meninggalkan kota. Dengan menggunakan sepeda yang ia hadiahkan kepada anaknya, Ethan berusaha mengajar albino berniat untuk menculik sang akuntan yang dikawal beberapa algojo. Di sebuah persimpangan jalan, akhirnya Ethan mampu mengejar rombongan itu
dan melancarkan aksinya dengan mensabotase mobil rombongan itu dengan bom yang ditempel di bagian buah mobil. Ia pun mulai menembakkan tembakan asap yang mampu melumpuhkan para pengawal. Ethan pun berhasil mengambil alih mobil yang di dalamnya ditumpangi oleh sang akuntan, dan ia pun berhasil menculiknya. Saat pengawal yang bermaksud untuk mengajar Ethan, mobil itu meledak akibat bom yang telah dipasangnya tadi. Kini akuntan itu berhasil disekap dan diinterogasi di ruangan yang sama dengan ruangan tempat si Mildred diinterogasi dulu. Di sana, Ethan berusaha mencari informasi tentang keberadaan Albino. Akuntan itu membawa sebuah koper yang diduga berisi informasi mengenai keberadaan Albino. Ethan berusaha membukanya, namun si akuntan melarang Ethan untuk membukanya karena koper tersebut memiliki kode akses yang akan memicu ledakan. Jika Ethan berusaha memaksa untuk membukanya, maka dengan sendirinya koper itu akan hancur. Orang itu bernama Guido. Saat Guido akan dieksekusi, seperti biasa, Zoe, putrinya, kembali menelpon Ethan, namun kali ini putrinya menanyakan sebuah resep spaghetti yang akan Zoe masak untuk mengesankan kekasihnya di makan malam. Guido pun bercerita panjang lebar tentang resep spaghetti mengulur waktu agar ia tidak jadi dieksekusi. Beruntung saat itu, Ethan malah memilih untuk pergi berbelanja bahan masakan untuk Zoe daripada mengakhiri riwayat Guido. Ethan pun berhasil menyerahkan koper yang dibawa oleh Guido untuk diserahkan kepada Vivi. Dan sebagai imbalannya, Ethan kini diberikan kembali obat berupa suntikan untuk mengobati sakit yang dikeluhkan Ethan. Kini ia pun pulang menuju apartemennya. Ethan berjalan mengendap-endap melihat keluarga Jules yang sedang berkumpul menjalani ritual persalinan anaknya. Ethan pun merasa simpati kepada Jules dan berniat untuk meninggalkan Jules dan keluarganya. Namun hal itu dicegah oleh Jules. Malah, Ethan diminta untuk menamai bayi yang baru lahir tersebut. Jules bermaksud pergi meninggalkan rumah Ethan sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati. We are keeping our word to you. Namun, Ethan menjadi merasa bersalah karena perjanjian yang telah dia buat. Adegan berpindah ke rumah Zoe. Di sana, Zoe curhat bahwa ayah pacarnya mengadakan sebuah pesta dan mengundang Zoe beserta keluarganya untuk datang. Kini Zoe cemas karena dia tidak bisa berdansa. Tentu saja ini kesempatan yang berikutnya untuk Ethan, dan Ethan pun langsung mengajari Zoe berdansa. I'm too big for this. You're not too bad. Di sisi lain, ibunya Zoe pun datang dari tugas luar kotanya dan secara tidak sengaja melihat kedekatan Zoe dengan ayahnya. Hal ini pun menjadikan hubungan Tina dengan Ethan membaik. Ethan yang sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang seorang istri memogoki istrinya yang sedang mengganti pakaian, dan Ethan pun melanjutkan aksinya di ranjang. Esok hari pun tiba. Ethan mendapatkan kabar bahwa kini Albino sedang berada di sebuah hotel, dan Ethan pun dengan segera mendatanginya. Dari kejauhan, Ethan memperhatikan bahwa Albino masuk ke dalam mobil limo yang di dalamnya terdapat The Wolf dan satu orang pengawal. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Mildred. Mengetahui hal itu, Ethan pun menyuruh Mildred untuk berhenti dan menyerahkan Albino. Mildred mendapatkan ancaman dari Ethan dan memutuskan untuk menutup panggilan dari Ethan, dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang cukup panjang. Ethan berhasil melumpuhkan salah satu pengawal Albino yang ada di dalam mobil Mildred. Aksi kejar-kejaran pun terhenti saat mobil yang dikendari Mildred dan kawan-kawan berhenti di persimpangan. Tiba-tiba, dari arah samping mobil mereka ditabrak secara brutal oleh Ethan hingga mobil mereka terguling ke bawah jembatan. Setelah kejadian itu, The Wolf berhasil kabur. Ia melarikan diri dan Ethan bergegas mengejarnya, namun sebelum itu Ethan berusaha menyelamatkan Mildred. Dan Mildred pun bertanya kepada Ethan, kenapa Ethan bersedia menolong Mildred. Ethan pun langsung menjawab, karena kau adalah seorang ayah sama sepertiku. Adegan kejar-kejaran antara Ethan dan The Wolf
terus berlangsung hingga akhirnya mereka sampai di sebuah stasiun kereta bawah tanah. The Wolf pun sempat kebingungan karena kini ia tidak tahu lagi harus lari kemana karena kereta yang akan dia pakai untuk kabur malah terlanjur pergi. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, Ethan dapat meringkus The Wolf. Namun sayang seribu sayang, Pak Tua itu mengeluarkan darah dari hidungnya. Menandakan penyakit migrainnya kambuh lagi dan membuat Ethan tidak mampu berjalan dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan Ethan pun pingsan. Tidak lama setelah itu, dari arah belakang muncullah Albino. Kini Ethan dalam posisi kritis. Dalam kondisi sekarat, musuhnya bisa dengan mudah untuk melenyapkan Ethan. The Wolf menyuruh Albino untuk segera menghabisinya, namun Albino tidak mau menghabisi Ethan dengan cepat. Ia lebih memilih menyiksa Ethan agar dia meninggal dalam kesakitan. Albino mengetahui bahwa Ethan tidak akan berdaya karena dia sedang sekarat. Karena penyakitnya dan Albino ingin menambahkan penderitaan Ethan dengan cara menyeretnya Ethan ke jalur kereta api dengan tujuan agar Ethan mati ditabrak kereta. Ethan pun pasrah dengan kondisinya. Beberapa saat kemudian, kereta pun tiba dan siap menyambar kepala Ethan. Namun dengan arahan sang sutradara, akhirnya Ethan pun berhasil mengumpulkan tenaganya. Ethan pun menarik tubuh Albino dan melemparkannya ke jalur kereta yang langsung disambar oleh kereta dan riwayat Albino pun berakhir. Ethan yang masih kesakitan akibat penyakitnya akhirnya pingsan, dan momen itu dimanfaatkan The Wolf untuk melarikan diri. Perlahan kesadaran Ethan pun mulai pulih, namun kini terbangun di tempat yang berbeda. Dan ternyata Ethan berhasil diselamatkan oleh Vivi. Vivi menjelaskan, ternyata reaksi obat yang diberikan kepadanya bekerja cukup baik, hingga Ethan pun mampu bertahan sampai sejauh ini, dan Vivi mengingatkan kepada Ethan untuk segera menghabisi The Wolf. Tak lama setelah itu, Ethan pun mendapatkan panggilan dari istrinya. Ia diingatkan untuk segera berangkat menuju pesta ayahnya Hugh, pacar dari Zoe. Di tempat lain, The Wolf pun berencana untuk menemui temannya agar ia diberikan kelancaran atau bantuan untuk segera pergi dari Paris dengan mudah. Tibalah Ethan dan keluarganya di pesta ayahnya Hugh. Pada saat memasuki lift, Ethan, Zoe, dan Tina tidak sengaja bertemu dengan Hugh beserta orang tuanya. Mereka pun saling berkenalan. Namun tanpa diduga-duga, ayahnya Hugh pun memperkenalkan temannya yang ternyata adalah The Wolf. Ethan dan The Wolf berperilaku seolah-olah tidak pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan berusaha agar tampak biasa-biasa saja. Dengan tetap waspada, mereka pun masuk ke dalam pesta berbaur dengan yang lainnya. Ethan terlihat waspada mengawasi pergerakan The Wolf. Menyadari hal itu, Tina menyadari sesuatu, bahwa Ethan sedang bekerja. You're working again. Tampak raut wajah kecewa dari Tina karena Ethan telah melanggar janjinya untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Ethan melanjutkan aksinya untuk terus mengintai The Wolf dan anak buahnya, tapi saat ini Ethan berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Selain menghabisi The Wolf, Ethan pun harus melindungi keluarganya. Mengetahui kondisi ini, The Wolf menyuruh anak buahnya untuk segera melenyapkan Ethan, dan terjadilah adegan baku tembak dan aksi yang lainnya. Satu demi satu, Ethan berhasil melumpuhkan anak buahnya The Wolf. Sementara The Wolf tetap berusaha melarikan diri menggunakan lift, namun tiba-tiba lift yang ditumpangnya dirusak oleh Ethan, dan lift itu pun jatuh bersama The Wolf yang masih ada di dalamnya. Ethan terus mengejar The Wolf menuju lantai di mana lift itu berhenti. Terlihat The Wolf keluar dari lift dengan merangkak dan dengan beberapa luka di wajahnya. Kini Ethan hanya tinggal melenyapkan The Wolf yang tidak berdaya dengan mudah. Namun, lagi-lagi penyakit Pak Tua itu kembali kambuh, dan ini menyebabkan Ethan kembali pingsan. Beberapa saat kemudian, Ethan kembali sadar, dan kini Vivi telah ada di sekitarnya. Vivi menegaskan untuk segera menghabisi The Wolf. Dengan terbata-bata, Ethan mengacungkan senjata ke arah The Wolf. Namun, ia memutuskan untuk tidak menembaknya karena ia janji kepada istrinya untuk tidak melakukan pekerjaannya lagi.
Namun pada akhirnya Vivi pula lah yang menghabisi Wolf. Adegan berpindah dan kekacauan pun berakhir. Kini, Ethan bersama keluarga tampak sedang menikmati kedamaian di villa di pinggiran pantai. Deburan ombak, angin sepoi-sepoi. Mereka masuk ke dalam sebuah villa. Ethan terduduk di sebuah kursi di samping pohon Natal. Tampak ada sebuah kotak merah yang menarik perhatiannya. Ia pun penasaran untuk membukanya, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah ucapan Natal, juga sebuah obat yang bisa menyembuhkan penyakit Ethan. Dan hadiah itu tentu tak lain diberikan oleh Vivi, dan film pun selesai. Film ini cukup menarik, senada dengan film yang berjudul Taken yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Film ini berbeda dengan film action kebanyakan yang jarang dibalut dengan komedi-komedi ringan dari Ethan sebagai tokoh utama di film ini. Terus support channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan pemberitahuan agar kamu bisa terus tetap update cerita alur film menarik dari kami. Silahkan isi kolom komentar untuk saran atau request film yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Sano, ciao.